Baik, berjumpa lagi pada hari ini pada pembelajaran IPA. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi. Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu standar kompetensi memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kompetensi dasar menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan macam-macam organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. 2. Memahami fungsi sistem ekskresi. 3. Menyebutkan kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi dan upaya mengatasinya. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa cairan dan zat gas yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Perbedaan ekskresi dan sekresi yaitu sekresi merupakan proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh. Sementara ekskresi merupakan proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang sudah tidak digunakan di dalam tubuh. Terdapat kelenjar pada sistem ekskresi. Yang pertama yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar yang menghasilkan hormon dan sinyal kimia yang dilepaskan langsung ke dalam aliran darah untuk ditujukan ke organ yang membutuhkan. Contohnya kelenjar ovarium, kelenjar testis, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan pankreas. Selanjutnya yaitu kelenjar eksokrin. Kelenjar yang memiliki saluran melepaskan berbagai senyawa cair dan semi yang bukan hormon atau jenis sinyal kimia lain. Contohnya kelenjar keringat dan kelenjar saliva. Organ yang pertama pada sistem ekskresi yaitu kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit akan mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Kulit memiliki 3 lapisan utama yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangan atau dermis, dan subkutan atau jaringan di bawah kulit. Berikut dapat diperhatikan gambar kulit dan bagian-bagiannya. Pertama yaitu kulit ari atau epidermis. Epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Fungsinya beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu dermis atau kulit jangan. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan kulit ini berisi jaringan ikat, kapiler darah, kelenjar minyak, dan keringat. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak yang berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu agar tetap hangat. Berikut jaringan bawah kulit. Pertama, kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak yang disebut dengan sebum. Epidermis melindungi sel-sel dan mencegah masuknya kuman penyakit. Pori-pori, tempat keluarnya keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Kelenjar keringat, tempat penyerapan cairan jaringan berupa air dan larutan garam dan urea. Akar rambut, tempat melekatnya rambut dan bulu rambut.
Fungsi kulit. Secara umum, fungsi kulit yakni sebagai alat ekskresi, pelindung tubuh, mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh, menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan. Paru-paru. Paru-paru merupakan salah satu organ pada sistem ekskresi yang fungsinya adalah mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Berikut bagian-bagian paru-paru. Terdapat trakea, merupakan saluran pernapasan. Terdapat bronkus kiri dan bronkus kanan, tempat mengalirnya udara dari trakea menuju ke bronkiolus, dan selanjutnya masuk ke alveolus atau gelembung udara. Fungsi paru-paru. Pertama yaitu sebagai alat pernapasan, pendukung proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, melindungi tubuh dari infeksi kuman, menyeimbangkan pH darah. Salah satu organ metabolisme, melindungi infeksi akibat udara kotor yang terhirup oleh tubuh. Adapun bagian struktur paru-paru, yakni 1. Trakea, fungsi membawa udara menuju ke paru-paru. Selanjutnya bronkus, tempat jalan udara masuk dan keluar paru-paru. Berikutnya bronkiolus, membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Diafragma, membantu pernapasan, membantu meningkatkan tekanan pada rongga perut saat muntah, buang air kecil dan besar. Selanjutnya alveolus, merupakan tempat mengambil oksigen dan melepas karbon dioksida. Organ ekskresi selanjutnya yaitu ginjal. Struktur ginjal. Manusia memiliki 2 ginjal yang berada di belakang tubuh, di setiap sisi tulang belakang pada bagian paling bawah dari tulang rusuk. Berbentuk seperti 2 kacang dan berukuran panjang sebesar kepalan tangan, dan tiap ginjal berbobot 150 gram. Fungsi ginjal. Yang pertama yaitu menyaring darah. Kedua, mengekskresikan zat sisa. 3. Mengatur volume plasma darah. 4. Menjaga tekanan osmosis. 5. Mengatur pH plasma darah. 6. Mengendalikan kadar gula dalam darah. 7. Menghasilkan hormon. Struktur ginjal. Struktur ginjal terdiri dari bagian luar dinamakan korteks, bagian dalam ginjal dinamakan modula. Bagian dalam terdapat ruang kosong yang dinamakan pelvis. Ginjal memiliki nefron yang merupakan unit struktur dan fungsional terkecil. Jumlah nefron sekitar 1 juta nefron per ginjal. Dan setiap nefron terdiri dari badan malpighi. Terdapat 2 unsur di nefron, yaitu unsur pembuluh dan unsur epitel. Unsur pembuluh. Terdapat arteri, glomerulus, arteri afferent, dan kapiler tubular. Unsur epitel. Terdapat capsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Berikut bagian-bagian ginjal. Tubulus distal berfungsi untuk melakukan proses augmentasi atau penambahan zat yang tidak berguna atau berlebihan sehingga urin menjadi pekat dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Tubulus proximal, tempat penyerapan kembali urin primer. Pada proses ini untuk menghasilkan urin sekunder. Kapsula Bowman, yakni sistem penyaringan atau filtrasi pada ginjal yang fungsinya untuk menampung cairan dari darah yang sudah disaring oleh glomerulus. Glomerulus menyerap protein dari darah. Lengkung Henle merupakan reabsorpsi atau proses penyerapan kembali air dan natrium klorida dari cairan urin. Berikut proses pembentukan urin, yakni proses pembentukan urin
terbentuk melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Filtrasi merupakan perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Membran filtrasi terdiri dari 3 lapisan, yaitu sel endotelium glomerulus, membran basiler, dan epitel kapsula Bowman. Cairan yang disaring adalah sel darah, trombosit, sebagian besar protein agar tidak ikut dikeluarkan. Hasil berupa urin primer yang mengandung glukosa, sedikit protein, garam-garaman, natrium, kalium, dan asam amino. Proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, yakni proses penyerapan cairan dari pembuluh renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya. Tempat terjadinya yaitu di tubulus contortus proximal. Zat-zat yang direabsorpsi, zat makanan berupa garam, anorganik, air, protein, glukosa, asam asetoasetat, dan vitamin. Hasilnya berupa urin sekunder. Selanjutnya, proses augmentasi atau penambahan kembali zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sebenarnya. Kandungannya berupa air, urea, zat-zat yang tidak dibutuhkan, dan ion hidrogen. Urin kemudian masuk ke tubulus contortus collectivus, kemudian menuju kantong kemih. Organ ekskresi selanjutnya yaitu hati. Hati berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Struktur hati terdiri dari hati memproduksi cairan empedu, kantong hati menyimpan, mengentalkan, dan melepaskan getah empedu, usus 12 jari menyalurkan makanan ke usus halus, pembuluh vena membawa darah hasil metabolisme tubuh kembali menuju jantung, dan arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh.